Hai guys, welcome back. Terima kasih teman-teman udah balik lagi ke channel aku dan masih setia dan support terus channel ini teman-teman. Terima kasih banyak karena kalian aku jadi lebih semangat untuk berbagi hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian teman-teman para YouTuber pemula, hal-hal apa aja yang jangan dilakukan oleh seorang YouTuber pemula yang sedang membangun channel YouTube-nya. Nah, kalian penasaran kan? Hal-hal apa aja sih yang nggak boleh dilakukan? Nah, buat kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan kemana-mana guys. Stay tune. Ini adalah kesalahan-kesalahan seorang YouTuber pemula yang dilakukan tanpa disadari teman-teman. Termasuk aku juga pernah melakukannya. Oke, kesalahan seorang YouTuber pemula yang pertama adalah tidak memahami cara kerja YouTube dan aturan yang dibuat oleh YouTube. Walaupun kita tidak sepenuhnya memahami algoritma YouTube secara detail dan aturan-aturan yang dibuat oleh YouTube, tapi kita harus belajar setidaknya mengetahui sedikit tentang hal itu. Karena ini berkaitan dengan bagaimana nantinya channel kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Dan ini berkaitan juga bagaimana nantinya channel kita akan di-ranking. Lalu bagaimana nantinya channel kita tidak akan mendapat teguran. Mungkin seperti contoh mendapat teguran klaim hak cipta dan lain-lain. Nah, pentingnya mengetahui sedikit aturan dan cara kerja YouTube itu agar kedepannya setelah channel kalian dimonetisasi tidak mendapat banyak masalah guys. Kira-kira sampai di sini kalian paham ya guys? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tidak menampilkan wajah dan suara kalian. Mungkin untuk sebagian orang mungkin malu ya buat ngomong di kamera, tapi kalian harus latihan. Kalian harus tahu bahwa dengan menampilkan visual yang bisa dilihat oleh mata, seperti halnya kalian menonton suatu video, kalau kalian lihat ada orang yang menjelaskan dan suaranya jelas, kalian lebih seneng kan dengerinnya. Apalagi kalau itu konten yang bermanfaat, informatif, kalian jadi betah dengerinnya seperti kalian sedang dijelasin seseorang di depan kalian. Jadi kalau ada wajah kalian, ada suara kalian, seperti orang nonton tuh seperti berinteraksi, jadi orang lebih tertarik teman-teman. Ada wajah kita dan suara itu seperti awal-awal penonton melihat, kemudian memahami, dan akhirnya mereka jadi melakukan seperti yang kalian sarankan, yang kalian informasikan. Itu pentingnya ada wajah kalian dan suara kalian. Jadi kalau bisa kalian tampilkan wajah dan suara kalian ya guys. Kesalahan yang ketiga seorang YouTuber pemula yang sering dilakukan, yaitu tidak fokus menatap kamera teman-teman. Maksud aku di sini, ketika kalian bicara menyampaikan sesuatu, kalian pandangannya ke kanan, ke kiri, ke bawah, nggak mau lihat ke kamera. Mungkin buat sebagian orang malu ya teman-teman, nggak terbiasa bicara di kamera, tapi kalian harus latihan karena ini penting. Ketika kalian menjelaskan sesuatu hal dan penonton kalian menyimak, tapi kalian nggak fokus menghadap ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, penonton kalian akan berpikir, kok kayaknya dia ragu sama apa yang disampaikan sih, terus ngapain gue ikutin. Nah, penonton kalian akan berpikir seperti itu teman-teman. Jadi kayak kalian itu nggak yakin sama apa yang kalian sampaikan kalau kalian nggak menatap dan dengan suara lantang, jelas, dan fokus ke kamera teman-teman. Jadi itu yang jangan dilakukan ya teman-teman. Nanti penonton kalian itu nggak yakin dan jadi males buat nonton channel YouTube kalian, apalagi mau subscribe. Jadi usahakan kalian tatap kamera, bicara yang jelas dengan intonasi yang tegas dan meyakinkan penonton kalian. Akhirnya penonton kalian jadi paham dan akhirnya jadi subscribe. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebagus apapun informasi yang kalian sampaikan di konten video kalian, tapi kalau kalian berbicara seolah-olah kayak gak fokus, kayak meremehkan penonton kalian, pandangan kalian kemana-mana, jadi penonton kalian berpikir kalau kalian seperti meremehkan apa yang kalian sampaikan dan meremehkan penonton kalian. Harus respect penonton walaupun tidak berhadapan langsung.
Seperti halnya kalian sedang berbicara dengan orang, kalian respect sama orang yang ada di hadapan kalian. Itu dia kenapa kalian harus fokus menatap di kamera. Itu ya teman-teman. Kesalahan keempat itu adalah tidak memikirkan kualitas video. Nah, tidak memikirkan kualitas video yang aku maksud di sini itu aku bagi menjadi dua hal ya teman-teman. Yang pertama, kualitas video yang berkaitan dengan manfaat yang bisa diambil penonton kalian yang menonton video kalian. Yang kedua adalah kualitas video berkaitan dengan gambar video kalian, kualitas audio kalian, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Aku mau menggambarkan seperti ini ya teman-teman. Ketika seseorang membuat video, terus berharap orang subscribe video kalian dan banyak penonton yang menonton video kalian, dari segi manfaatnya bisa diambil oleh penonton kalian. Selanjutnya, kedua adalah kualitas video yang aku maksud di sini adalah mengenai editing video. Jadi editing video ini jadi bagian lumayan penting dan harus dilakukan oleh seorang YouTuber pemula. Kalau walaupun kalian nggak menguasai bener-bener editing video yang kayak profesional, tapi setidaknya editing video yang sederhana pun kalau itu menarik kalian buat, itu jadi konten video yang enak untuk ditonton teman-teman. Nah, berkaitan dengan kualitas video, kalian bisa bikin video itu bagus walaupun kalian hanya menggunakan kamera dari handphone, tapi kalau kalian dekatkan dengan sumber cahaya, terus suara audio kalian juga terdengar jelas, kalian ngomong intonasinya juga jelas, itu juga harus kalian pikirkan. Jadi walaupun kalian cuma pakai HP, itu bisa juga kok jadi kualitas videonya yang bagus. Sekarang banyak kok tools, aplikasi yang bisa kalian download. Jadi kualitas kamera kalian dari handphone itu kayak kamera SLR. Yang penting suara kalian tegas terdengar oleh penonton kalian dan gambar kalian juga lumayan enak dilihat oleh penonton kalian. Sampai sini kalian paham ya? Jadi kualitas video itu juga kalian harus pertimbangkan untuk kalian lakukan menyangkut dua hal yang tadi aku maksud, benefit, manfaat, dan yang kedua kualitas video, editing video. Yang kelima, kesalahan seorang YouTuber pemula itu adalah tidak konsisten teman-teman. Kenapa aku bilang tidak konsisten? Seorang YouTuber pemula menggebu-gebu biasanya di awal. Bisa jadi dia bakal bikin video sebanyak-banyaknya dan mengupload satu hari itu bisa 2-3 video. Setelah itu hilang dan tidak mengupload lagi, baru mengupload lagi sebulan kemudian. Hey para YouTuber pemula, pastikan kalian tetap konsisten. Kalau kalian terlalu menggebu di awal dan akhirnya kendor di akhir, itu kalian melewatkan kesempatan untuk YouTube merekomendasikan channel kalian. Jadi YouTube itu seperti halnya gini, kalau kalian itu konsisten, walaupun cuma seminggu sekali, tapi kalian rutin terus memproduksi video seminggu sekali, YouTube akan terus merekomendasikan. Tapi kalau kalian hilang dan akhirnya YouTube nggak merekomendasikan lagi channel YouTube kalian dan akhirnya kalian nongol lagi, itu seperti dari awal lagi teman-teman. Jadi kalau kalian paham, ada channel YouTube yang biasa-biasa aja kontennya, tapi dia itu konsisten dan rajin mengupload terus dan akhirnya tampil terus di beranda YouTube dan orang jadi nonton, padahal biasa aja. Tapi karena dia rutin memproduksi video, YouTube merekomendasikan terus tampil di beranda, itu orang jadi ini orang sering banget ya di video ini ya, rajin banget ya bikin video, coba lihat apa sih videonya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau kalian nggak konsisten, kadang bikin kadang enggak, itu kalian berarti melewatkan kesempatan untuk direkomendasikan oleh YouTube channel kalian. Jadi kalau kalian baru membangun channel, saingan kalian banyak, usahakan kalian tetap konsisten. Walaupun perjalanan masih panjang, tapi kalau kalian konsisten, kalian masih selalu ada harapan. Yang keenam adalah tidak memahami kompetisi. Kompetisi yang aku maksud di sini adalah persaingan ya teman-teman. Nah, persaingan yang aku maksud di sini teman-teman, kalian tidak mencari kata kunci yang pas. Nah, tag dan judul dan kata kunci ini cukup penting juga loh teman-teman untuk YouTube merekomendasikan channel YouTube kalian. Dari kata kunci ini, dari tag-tag yang udah kalian buat ini, itu YouTube jadi tahu channel kalian ini
akan direkomendasikan di beranda dan akan dibagikan untuk penonton-penonton yang seperti apa. Jadi ini cukup penting juga, kalian harus meletakkan tag kata kunci yang benar. Nah, tidak menemukan kata kunci yang pas, YouTube channel kalian itu sangat berat untuk bersaing dengan yang lainnya. Itu yang aku pelajari di awal-awal kemarin ya teman-teman. Dan sekarang tools, aplikasi-aplikasi itu banyak yang bisa support untuk pencarian kata kunci yang pas. Kalian bisa cari di Google atau kalian pakai aplikasi seperti TubeBuddy, yang lain-lain itu banyak teman-teman. Jadi kalian harus pakai aplikasi buat mendukung search kata kunci yang pas untuk konten video kalian. Kesalahan yang ketujuh adalah terburu-buru pengen cepet dimonetisasi. Guys, setelah dimonetisasi itu bukan berarti kalian langsung punya penghasilan banyak loh. Kalian harus tahu itu. Sebagai seorang YouTuber, dalam membangun channel YouTube kalian harus menikmati prosesnya. Jadi kalian gak boleh buru-buru pengen cepet-cepet dimonetisasi. Karena kalau kalian menikmati prosesnya, itu adalah pembelajaran juga teman-teman. Jadi YouTube channel kalian dari biasa aja makin baik dan semakin baik lagi. Ya, kalau kalian menikmati prosesnya, kalian itu seperti belajar. Nah, kalau kalian terburu-buru asal-asalan, itu nggak ada pelajaran yang kalian ambil. Jadi jangan terburu-buru untuk cepet-cepet dimonetisasi dan pengen cepet-cepet dapat duit dari iklan. Buru-buru pengen cepet-cepet dimonetisasi, akhirnya kalian jadi meninggalkan spam di banyak channel YouTube orang. Berharap kalian di subscribe balik ya guys, bener nggak? Nah, itu jangan dilakuin teman-teman. Usahakan kalian jangan melakukan segala cara untuk bisa dimonetisasi. Tapi kalian boleh ikutin nih cara aku kemarin. Untuk bisa cepat dimonetisasi, kalian share link video kalian terbaru setiap hari. Kalian bagikan di share di grup-grup keluarga, grup-grup WhatsApp, teman-teman dekat, semuanya kalian bagiin setiap hari. Kalau kalian bagikan ke keluarga kalian, nggak mungkin dong keluarga kalian nggak kasih masukan ke kalian. Kalian share nih ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, bagi-bagiin. Nanti di situ keluarga kalian bisa kasih review ke kalian apa aja yang kurang, apa aja yang bisa diperbaiki. Itu lebih baik dibanding kalian minta orang-orang yang gak kalian kenal untuk nge-subscribe. Tapi kalau review dari orang, dari keluarga terdekat, dari teman, dari sahabat-sahabat, nah itu lebih bagus. Itu bisa jadi channel kalian cepet dimonetisasi. Share aja terus link video kalian ke grup-grup atau kontak di WhatsApp teman-teman. Oke, itu saran dari aku. Kesalahan 8 seorang YouTuber pemula itu adalah tidak memikirkan custom thumbnail. Nah, custom thumbnail ini mempunyai peranan cukup penting di dalam suatu konten video, karena ini menjadi pertimbangan YouTube untuk merekomendasikan channel kalian. Jadi kalian gak boleh abai dengan custom thumbnail. Clickbait boleh loh, dalam arti yang positif ya, cuma bikin greget buat orang ngeklik video kalian, tapi nggak bohong ya. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Menurut aku, seorang YouTuber pemula yang lagi membangun channel, kalian harus memikirkan custom thumbnail yang menarik. Yang ke-9 kesalahan YouTuber pemula adalah tidak membaca analitik teman-teman. Jadi setelah kalian mengupload video, jangan lupa kalian review lagi dengan membaca analitik dari video yang udah kalian upload itu. Adakah kekurangan di situ? Apa yang harus aku perbaiki? Besok-besok aku harus buat video seperti apa agar lebih baik lagi? Seperti itu teman-teman, dan itu udah disediakan oleh YouTube-nya. Jadi kalian tinggal baca analitik. Ada retensi penonton. Oh, di video ini penonton ini lebih suka di bagian ini. Dari menit ke sini kan ada tuh durasi tonton rata-rata. Misalkan video kalian durasinya 8 menit dan orang nonton sampai rata-rata tuh 4 menit, itu udah bagus, berarti udah setengah jalan orang suka nonton sampai 50%. Nah dari situ, oh ternyata video ini grafiknya seperti apa, itu kalian bisa baca di analitik. Jadi video kalian lebih baik lagi, lebih baik selain masukan dari orang-orang terdekat kalian yang kalian share, kalian juga bisa dapat masukan dari YouTube loh, berupa informasi dari analitik yang udah disediakan. Kalian cuma tinggal baca, kalian pahami, oh seperti ini, oh penonton tuh sukanya kayak gini, kira-kira seperti itu ya guys. Dan video mana yang paling disukai oleh penonton, yang paling cepat direspon oleh penonton, itu juga bisa baca di analitik. Itu yang harus kalian pikirkan.
yaitu membaca analitik guys. Kesalahan berikutnya yang ke-10 seorang YouTuber pemula, yaitu tidak mengevaluasi diri. Mungkin kalian terlalu pengen berambisi untuk dapat penghasilan dari YouTube. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja teman-teman. Tapi semua itu harus dilewati dari bawah. Aku yakin semua YouTuber juga yang paling sukses sekalipun itu berawal dari nol dan menikmati prosesnya sampai dari monetisasi sampai dapat penghasilan. Itu semua dari awal, karena tidak ada kesuksesan yang tidak diawali dari usaha. Nah, usaha yang panjang itu mungkin menghasilkan suatu kesuksesan. Seperti itu ya teman-teman, itu yang aku jadiin prinsip. Seorang YouTuber membuat konten video, nikmati dan kalian harus happy menjalaninya. Jadi kalian harus semangat, bahagia untuk selalu membuat konten-konten video. Jadikan itu hobi yang nantinya kalau kalian dapat penghasilan dari situ, anggaplah itu bonus dari hobi kalian. Jadi jadikan penghasilan itu di nomor 2, dan hobi kalian menjadi YouTuber dan hobi kalian membuat konten video yang kalian sukai itu jadi alasan yang pertama. Kalau kalian suka dalam membuat video, kalian happy, pasti penonton kalian juga senang nontonnya berlama-lama video kalian. Dari cara kalian nyampein, dari informasi yang kalian sampein, manfaat yang bisa diambil oleh penonton kalian, itu semua terkait. Jadi kalian harus mengevaluasi diri, apa yang salah sama diri kalian agar penonton kalian nyaman terus nonton konten video yang kalian buat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke guys, itu dia tadi 10 kesalahan yang dilakukan oleh seorang YouTuber pemula. Nah, itu semua juga aku pelajari sampai hari ini teman-teman, dan aku juga masih memperbaiki gimana cara aku membuat konten video, gimana cara aku menyampaikan, gimana cara penonton bisa suka sama channel aku. Itu aku juga masih terus belajar. Jangan berhenti selalu untuk belajar, mencari tahu, mendengar, dan mengevaluasi diri, itu paling penting. Oke guys, kita sama-sama sukses dalam channel YouTube ya. Oke, itu dia yang bisa aku bagikan, sharing ke kalian, kesalahan-kesalahan yang jangan dilakukan oleh seorang YouTuber pemula. Oke guys, kalau video kali ini bermanfaat dan kalian menonton video ini jadi bertambah ilmu, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan jangan lupa juga kalian share ke sosial media kalian. Jangan lupa juga leave komen untuk kasih masukan ke aku, dan pencet tombol lonceng yang ada di bawah agar kalian tahu video-video terbaru aku. See you on my next video guys. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye. Bye bye.